Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Amin seperti biasa. Kita bahas materi tentang mata pelajaran IPS. Mari kita lanjutkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima pelajaran. Baik, anak sekalian, kita langsung saja pada materi pelajaran kita hari ini. Hari ini kita masuk kepada pokok materi, yaitu pengertian, syarat, dan ciri-ciri interaksi sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Karena apa? Karena memiliki sifat yang bernama gregariousness. Apa itu gregariousness? Sifat manusia atau suatu naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain. Artinya, setiap manusia tidak bisa hidup sendirian. Dia harus selalu hidup bersama orang lain. Kenapa demikian? Karena untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus berhubungan dengan manusia lainnya. Nah, ketika seseorang bertemu dengan orang lain atau kelompok lain, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, maka ini disebut dengan istilah proses interaksi sosial. Nah, kalian perhatikan dulu gambar berikut. Ada dua orang yang sedang berbicara, ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada 3 orang, berarti lebih dari 1 orang ya, berbicara dengan 1 orang. 3 orang berbicara dengan 1 orang. Nah, pada sisi yang lain, kalian perhatikan gambar yang ketiga, ada kelompok orang-orang yang sedang melakukan lomba tarik tambang. Dari gambar ini, yang pertama, ada hubungan antara individu dengan individu. Yang kedua, gambar kedua, ada hubungan antara individu dengan kelompok. Nah, sementara yang ketiga, gambar yang ketiga, ada hubungan antara kelompok dengan kelompok. Baik, kita lanjutkan. Berarti, interaksi sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi ada hubungan, ya. Kita lanjutkan. Sekarang pengertian secara umum interaksi sosial. Berdasarkan gambar yang kalian sudah lihat, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Nah, di sini ada kata kunci, ya. Apa kata kuncinya? Interaksi sosial itu hubungannya harus timbal balik. Nah, apa itu timbal balik? Timbal balik artinya kedua belah pihak saling merespon. Ketika ada satu pihak yang merespon, sementara pihak lainnya tidak melakukan respon, belum disebut timbal balik. Jadi sekali lagi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kita lanjut. Terjadinya interaksi sosial itu harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, ada kontak sosial. Yang kedua, ada namanya komunikasi. Nah, kita perhatikan. Syarat yang pertama itu adalah kontak sosial. Kontak sosial itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kon atau kom, artinya bersama-sama. Tengo artinya menyentuh. Jadi bersama-sama kemudian saling menyentuh. Nah, terbentuknya interaksi kontak sosial itu apabila terdapat respon. Contoh misalnya saling berjabat tangan, saling melempar senyum, saling bertatap muka, tetapi belum ada komunikasi. Ini namanya kontak sosial. Nah, berdasarkan prosesnya, kontak sosial dibagi menjadi 2.
ada kontak sosial langsung, disebut juga dengan kontak sosial primer, ada kontak sosial tidak langsung, disebut juga kontak sosial sekunder. Contoh kontak primer, misalnya kita berjabat tangan, ya, berbicara. Kalau kontak sosial sekunder tidak langsung, kalian sudah sering melaksanakan ini. Misalnya chatting melalui WhatsApp, ya, kemudian melalui SMS, bisa melalui surat, Telegram, dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, syarat dari interaksi sosial itu adalah komunikasi. Ya, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam komunikasi itu ada pesan yang disampaikan. Ya, untuk istilahnya dalam kegiatan komunikasi ada namanya komunikator. Siapa itu komunikator? Orang yang menyampaikan pesan. Sementara orang yang menerima pesan disebut dengan komunikan, ya. Jadi komunikator yang menyampaikan pesan, komunikan itu orang yang menerima pesan. Nah, contoh misalnya begini. Siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa. Ini ada dua pihak, ya. Ada yang bertanya, ingin menyampaikan pesan, ada yang menjawab. Begitu juga sebaliknya. Ada yang nanti menjawab, ada yang bertanya. Dan ini disebut dengan komunikasi. Di dalamnya ada pesan yang disampaikan. Ya, baik, kita lanjut. Kontak sosial dan komunikasi itu merupakan syarat penting terwujudnya atau terjalinnya atau terjadinya interaksi sosial. Contoh misalnya ketika kita bertemu dengan orang asing, misalnya Inggris, kemudian kita berjabat tangan, kita berbicara dengan bahasa Indonesia, sementara orang Inggris berbicara pakai bahasa Inggris, maka interaksi tidak akan berjalan efektif. Ya, karena apa? Karena kedua-duanya bisa jadi kita tidak paham bahasa mereka dan mereka tidak paham bahasa kita. Jika ingin efektif untuk interaksinya, maka kedua-duanya harus menggunakan bahasa yang sama. Misalnya kalau kita mengerti bahasa Inggris, kita bisa bahasa Inggris, kita memakai bahasa Inggris ketika berbicara dengan orang Inggris. Begitu juga sebaliknya, ketika orang Inggris itu bisa bahasa Indonesia dan menghendaki berbahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini contoh, ya. Jadi ketika kita melaksanakan interaksi sosial, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan dan keadaan, ya. Nah, kita lanjut sekarang ciri-ciri interaksi sosial, ya. Interaksi itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tidak mungkin pelakunya hanya satu. Contoh, kalian bercermin, sekalipun situ terlihat seolah-olah ada dua, itu pelakunya hanya satu, ya. Tidak ada respon balik dari bayangan kita, ya. Jadi harus lebih dari dua, ya. Yang kedua, interaksi itu harus berlangsung secara timbal balik. Artinya, orang yang kita ajak, misalnya bicara, kita akan memberikan pesan kepada mereka, mereka harus merespon. Nah, kalau tidak timbal balik, maka tidak disebut interaksi. Contoh, misalnya kalian bertanya kepada orang gila. Ketika kita bertanya sama orang gila, maka jawabannya kemungkinan besar tidak sesuai dengan respon yang harus semestinya diberikan. Ya, jadi harus timbal balik. Yang ketiga, interaksi itu ciri-cirinya ada komunikasi. Sekali lagi, komunikasi itu biasanya mengandung pesan, ya. Pesan apa yang disampaikan dan kemudian direspon oleh si komunikan, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang faktor apa saja yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial? Nah, kalian perhatikan. Yang pertama, ada yang disebut dengan faktor imitasi. Yang kedua, ada faktor identifikasi.
Apa identifikasi? Kecenderungan untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang ketiga, ada faktor simpati. Apa itu simpati? Kemampuan merasakan kepada orang lain. Yang keempat, ada yang namanya sugesti. Sugesti itu artinya pengaruh. Pengaruh yang bisa menggerakkan hati orang lain. Ya, nanti kita lihat contohnya apa. Yang kelima, ada faktor empati. Kita perhatikan contohnya sekarang. Imitasi. Contohnya, seorang anak bermain masak-masakan. Kenapa? Karena dia sering melihat ibunya memasak. Nah, ini ibunya memasak, kemudian anaknya sedang bermain masak-masakan. Mereka meniru, ya. Biasanya kita ini sering melaksanakan imitasi. Melihat orang lain memakai baju, bajunya bagus, kemudian kita pengen meniru. Nah, itu namanya imitasi, ya. Yang kedua, contoh untuk identifikasi. Kecenderungan untuk menjadi sama dengan orang lain. Contoh, perhatikan. Itu dia Cristiano Ronaldo, ya. Si anak ini menginginkan sama dengan Cristiano Ronaldo. Nah, itu kita lanjut. Faktor simpati. Simpati itu rasa kagum, bangga, rasa hormat, yaitu simpati. Misalnya kita melihat ada seseorang yang berhasil, kemudian kita kagum, ya. Nah, itu namanya simpati. Kita bangga, kita hormat, ya. Di contoh misalnya ini seorang presiden menghormati atau kagum kepada presiden sebelumnya. Nah, itu namanya simpati, ya. Baik. Yang berikutnya, faktor empati. Apa itu empati? Empati itu kemampuan kita untuk merasakan sesuatu yang dirasakan orang lain, terutama dalam hal kesedihan, ya. Kesedihan, ditimpa musibah dan sebagainya. Iba, ya, bahasanya iba. Nah, kita lihat contohnya. Seorang anak sedang menangis, kemudian temannya mungkin menghibur, ya. Nah, ini namanya empati. Baik, yang berikutnya ada faktor sugesti. Sugesti itu pengaruh, ya, mempengaruhi orang lain supaya tertarik hatinya. Nah, kalian misalnya pernah nggak pergi ke dokter? Ya, biasanya apa yang menjadi nasihat dokter kita ikutin. Nah, itu apa? Dokter memberikan sugesti supaya penyakit orang yang sakit itu bisa sembuh. Ya, baik, Bapak rasa hanya sampai di sini yang Bapak bisa sampaikan. Untuk lebih dalamnya, kalian bisa buka lagi buku paket atau lihat di internet tentang materi interaksi sosial. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.